Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami membuat satu kereta penumpang menggunakan software Nature yang akan disimulasikan pada Haiti. Nah, saya Dwiki Agung Sujatmiko dengan NIM 2119-2037. Saya Yosef Julpranto Sinaga dengan NIM 239919999020. Dan saya Nurul Maulia dengan NIM 239919999018. Baiklah, saya akan masuk ke tahap pertama. Tahap pertama membuat ladder diagram traffic flight 4 simpang pada software Schneider. Terlihat pada layar sini sudah ada software Schneider. Nah, berikut ini contoh dari ladder diagram traffic light yang telah saya buat. Untuk pembuatan ladder diagram dapat berbeda-beda sesuai dengan logika masing-masing yang kita ingin buat. Nah, di sini kita akan membuat pertama kali rangkaian pengunci. Rangkaian pengunci ini tujuannya untuk menyalakan sistem dan mematikan sebuah sistem untuk software lab ini. Jadi rangkaian pengunci ini ketika ada tombol on ditekan, maka sistem akan menyala. Dan pada saat ketika tombol off ini ditekan, maka akan mematikan sistem. Jadi tombol on di sini berupa normally open dan normally close untuk tombol off-nya. Normally close itu bekerja saat diberi logika 1 akan bernilai 0. Kemudian di sini ada output. Outputnya kita menggunakan coil. Nah, ketika kita masuk pengalaman pada Schneider, kita menggunakan alamat berupa alamat memori. Untuk pengalamatan pada tombol on, kita menggunakan alamat %M0. Kemudian pada tombol, pada alamat, pada untuk tombol on, kita menggunakan alamat M0. Kemudian tombol off, kita menggunakan alamat M1. Kemudian pengunci, kita menggunakan alamat M2. Kemudian output dari lampu hijau ini kita menggunakan alamat M3 untuk lampu hijau 1, kemudian untuk lampu hijau 2 kita menggunakan alamat M6, kemudian lampu hijau 4 itu kita menggunakan alamat M12. Pada alamat lampu kuning 1 itu kita menggunakan alamat M4, kemudian lampu kuning 2 kita menggunakan alamat M7, pada lampu kuning 3 menggunakan alamat M10, dan kemudian lampu kuning 4 menggunakan alamat M13. Untuk lampu merah sendiri, lampu merah 1 menggunakan alamat M5, kemudian lampu merah 2 menggunakan alamat M8, kemudian lampu merah 3 menggunakan alamat M11, kemudian lampu merah 4 menggunakan alamat M14. Untuk mengatur penyalaan lampu menggunakan instruksi timer. Untuk penyalaan lampu hijau di sini kami membuat waktu selama 10 detik. Kemudian kita untuk penyalaan lampu kuning menggunakan waktu selama 5 detik. Selanjutnya saya akan mensimulasikan hasil ladder diagram yang telah kami buat. Kita akan menunggu sampai 100%. Ya, jadi ini rangkaiannya sudah dapat disimulasikan dengan tanda kita akan mencoba start control. Ini diklik OK. Ini kita akan lihat tombol on, kita akan beri logika 1. Maka sistem ini akan menyala. Terlihat pengunci sudah menyala, lampu hijau sudah menyala. Oke, saya akan melanjutkan tahap kedua, menghubungkan Schneider dengan HMI melalui SMC. Dan tampilannya sudah ada SMC-nya. Lalu kita klik di Server Manager, lalu Default Group, lalu Lokal. Dan kita memilih klik 2 kali DA
SMBTCP, lalu configuration, klik kanan configuration, lalu pilih add TCP/IP port object. Kita klik kanan, kita memilih add Modbus break object. Kemudian network address-nya kita menulis 127.0.0.1. Dan jangan lupa di save. Kemudian klik kanan, kita add Modbus PLCRS object. Kita mengubah namanya dulu menjadi PLC 1 atau bebas. Kemudian pada bit order format kita menggantikan menjadi B16 dan register size-nya kita ganti menjadi 5. Kemudian kita pada device group kita klik kanan, kita add dan buat topik 1. Kemudian di save. Setelah semua di configuration, kita kembali ke DASM BTCP, kemudian klik kanan, kita klik active server, lalu kita tunggu hingga ada tanda checklist. Selanjutnya, untuk proses tahap 3, kita membuat desain HID dengan menggunakan software Intox. Di sini, untuk pertama kalinya kita akan membuat 2 tombol push button. Yang satu untuk on, yang satunya lagi untuk off. Untuk kekuatan push button, kita dapat memakai pada menu ini. Tinggal kita klik saja, kemudian kita tarik untuk membuatnya. Ini kita buat 2. Nah, untuk mengubah naba yang ada dalam kotak ini, kita dapat mengklik kanan, terus subtitle isi, dan subtitle di string ini. Nah, ini kita bisa ubah menjadi on. Nah, yang di bawah ini sama, kita ubah menjadi off. Nah, yang kedua itu, kita akan membuat lampu lalu lintasnya. Nah, karena dari lampu lalu lintas itu memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau. Ini kita memakai fitur wizard pada Intox. Nah, kita dapat cari sini namanya pada menu light. Nah, kita bisa pilih mana yang diinginkan. Nah, di sini saya pakai circular light. Ini tinggal kita klik saja, dan maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk selebihnya kita tinggal bisa copy. Kita pastikan saja. Ini setelah 3 lampu tercipta, kita tinggal mengubah warna dari lampu ini. Nah, ini sudah merah, jadi kita membutuhkan lampu kuning sama hijau. Untuk mengubahnya kita dapat klik lampunya 2 kali. Kemudian di sini kita dapat mengatur kondisi lampu dalam keadaan kondisi warna lampu saat off dan saat on. Nah, di sini kita akan berwarna kuning di tengah. Untuk di tengah kita warna kuning. Kita tinggal warna kuning. Dan untuk kondisi off-nya, mungkin kita bisa memakai warna kuning yang sedikit redup. Nah, jadi kita oke kan? Dan tampilannya akan begini. Kemudian untuk yang hijau, kita juga sama. Tinggal klik 2 kali ini. Kita tinggal mengubah kondisi warna lampu saat off. Itu kita pakai yang hijau. Itu saja.
merah juga kita ubah, jadi biar kita bisa tahu posisi saat lampu off sama on-nya bagaimana. Nah, mungkin untuk pembuatannya bisa diteruskan sampai simpang keempat. Nah, ini bisa kita pakai buat di simpang satunya. Untuk proses untuk pembuatan lampu selanjutnya itu sama seperti pada lampu umumnya. Mungkin seperti ini gambaran jadi dari desain traffic light 4 simpang yang akan kita coba simulasikan. Nah, eh, di sini lampu merah simpang 1, yang di sini lampu merah untuk simpang 2, dan di sini bisa kita bilang untuk lampu merah simpang 3, dan di sini untuk simpang 4. Nah, setelah rangkaian telah disusun rapi begini, selanjutnya kita dapat memberi alamat pada masing-masing push button on maupun off, serta mengisi alamat pada masing-masing lampu yang ada setiap simpang. Nah, di sini hal pertama yang dilakukan yang dilakukan saat akan melakukan pengalamatan, yaitu kita membuat akses name pada Intax. Di sini untuk membuat akses name itu kita dapat mengklik ini spesial, kemudian klik akses name. Nah, ini kan berhubung saya sudah membuatnya terlebih dahulu, kita untuk membuat akses name yang baru, kita dapat mengklik tombol add, kemudian untuk akses name ini kita bisa isi bebas apa yang ingin dituliskan. Nah, untuk aplikasi name itu kita dapat mengisi device nama dari SMC yang telah diketahui tadi. Nah, ini kita dapat mengisi ini, yaitu dash mbtcp. Itu untuk device card-nya. Dan untuk topik name itu kita dapat mengisi nama dari device group yang telah kita buat tadi di sini. Selanjutnya, setelah akses name dibuat, kemudian kita klik OK, habis itu kita klik close. Nah, setelah akses name dibuat, kita lanjut ke pengisian tag name pada masing-masing push button ataupun indikator lampu yang ada setiap masing-masing simpang. Nah, untuk pemberian alamat kita dapat dengan cara mengklik. Pertama itu kita coba mengisi alamat push button on. Nah, itu kita klik kembali, maka akan muncul tampilan pop-up seperti pada gambar. Nah, di sini kita menjadikan tombol on ini sebagai dock to button dengan value diskit VW. Lalu kita klik. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali pada tag name. Nah, itu kita isi tag name sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Nah, ini karena kita pengen jadikan tombol on, kita buat tombol on, tag name yang on, dengan tipe input output discrete. Ini karena kita hanya akan menampilkan sebuah input ataupun output. Nah, kita klik OK setelah menit type. Kemudian kita klik access name. Kita masukkan access name yang telah kita buat tadi. Ini tadi kita telah membuat PL1, jadi kita klik 01 dan close. Nah, untuk di item ini kita memasukkan alamat yang ada pada ladder diagram Schneider yang dibuat tadi. Sini perlu diketahui antara alamat Schneider dengan Intax itu memiliki loncat 1. Di Schneider kita menggunakan alamat memori berupa M0, namun saat diterapkan di Intax itu akan dimulai alamat memori dengan nilai 0001. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dapat dilihat pada tabel ini. Di sini dijelaskan kalau alamat PLC dengan alamat persen M0, maka item in inbox itu memakai alamat 0001.
Nah, hal ini kan dapat menunjukkan bahwa antara alamat Schneider sama item intox itu memiliki nilai loncat satu. Jadi kalau alamat PLC Schneider itu persen M3, maka otomatis di item intox itu memakai alamat 0004. Mungkin seperti itu. Nah, karena di tombol on itu kita memakai alamat M0, maka otomatis item intox itu memakai alamat 00001. Setelah kita isi, lanjut kita klik save, kemudian kita close. Nah, maka untuk tagnya pada tombol on telah kita buat. Kita klik OK. Kemudian untuk tombol off juga sama seperti tombol on, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih text push button, kemudian display value. Kemudian kita klik 2 kali pada tag name. Nah, kita buat tag name yang diinginkan itu. Di sini karena saya pakai ini to off, tag name-nya off. Kemudian tagnya sama, input output discrete. Untuk access name-nya juga sama, kita pakai versi 1. Kemudian untuk itemnya, karena di tombol off ini memakai di render diagram Schneider itu memakai alamat persen M1, maka pada item in intox itu berarti memakai alamat berupa alamat memori 0002. Itu. Kemudian kita close. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah pengisi pengamatan pada tombol on sama off, kita lanjut ke pengisian pengamatan pada lampu lalu lintas empat simpang. Nah, untuk pengisiannya sama juga seperti pada tombol on off, itu kita klik 2 kali di lampu. Nah, di sini kita klik 2 kali pada kolom expression. Nah, itu nanti akan muncul tag name dictionary. Di sini kita buat tag name-nya. Ini karena telah saya sebutkan tadi, jenis simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4. Jadi saya buat tag name-nya untuk yang pertama itu hijau 1 dengan tipe input output discrete sama. Nah, kemudian untuk access name-nya juga sama. Nah, di sini karena pada ladder diagram Schneider itu kita pakai alamat M%M3, maka otomatis pada item intox itu pakai alamat memori 0004. Kemudian kita klik save, kemudian kita close. Ketik sudah pengalamatan pada lampu hijau 1 telah terisi. Nah, mungkin untuk lampu seterusnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, setelah kita melakukan beberapa tahap dalam proses pembuatan, kita dapat selanjutnya setelah desain HMI telah dibuat dan ladder diagram pada Schneider juga telah dibuat, kita dapat mencoba untuk menjalankan masing-masing software untuk memastikan apakah antara Schneider dan HMI telah terhubung satu sama lain. Ini saya akan mencoba untuk menjalankan pada Schneider terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memberi logika 1 pada tombol open di tombol on dengan alamat M0. Nah, jika ditekan 1, maka di sini di tampilan intox lampu traffic light juga akan menyala sesuai dengan yang ada pada ladder diagram. Ini kita dapat lihat bahwa antara lampu yang hidup dengan di Schneider itu sama-sama hidup. Di sini lampu hijau 2 hidup, di HMI juga lampu hijau hidup. Kemudian kita mencoba untuk mematikan lewat HMI-nya. Ini setelah kita menekan tombol off, maka HMI traffic light pada HMI mati dan juga pada Schneider mati. Ini menunjukkan bahwa antara Schneider dengan HMI intact telah terhubung. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.